warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Wika Nandika, NIM 2433016 dari Prodi Biologi semester 1, ingin memenuhi tugas pengganti UAS dari dosen Ibu Eti. Materi yang pertama yaitu tentang larutan. Pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat yang berbeda secara kimia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal molaritas, yaitu tentukan massa molekul dengan ketentuan ml zat jika 30 gram zat X tersebut dilarutkan dalam 500 ml air sehingga membentuk larutan X dengan konsentrasi 0,15 ml. Kita jawab yaitu masukkan rumus molaritas. Rumus molaritas yaitu M sama dengan GR dibagi ml dikali 1000 dibagi ml. Kita masukkan M-nya yaitu 0,15, GR-nya yaitu 30 dibagi ml dikali 1000 dikali ml. ml-nya di sini 500. Kita langsung saja kita kalikan 1000 dibagi 30 dibagi ml dikali 1000 dibagi 500, yaitu kita coret saja 1000 dibagi 500 mendapatkan 2. Kita masuk ml karena 0,15 nya di kanan kita ubah ke bawah, jadinya 30 dikali 2 dibagi 0,15. 30 dibagi 15 yaitu mendapatkan 2. Karena ada 0,2 nya yaitu kita mendapatkan 2 sehingga 2 kali 2 yaitu 400. Selanjutnya yaitu contoh soal molaritas. Sebanyak 250 ml alkohol dengan ketentuan P sama dengan 0,89 ml ke dalam dilarutkan 25 gram zat X dengan ml sama dengan 104. Tentukan kemolaran larutan zat X dalam larutan alkohol tersebut. Kita rumusnya yaitu M sama dengan GR bagi ml dikali 1000 bagi GRP. Kita masukkan saja, GR-nya yaitu 25, ml-nya yaitu 104 dikali 1000 dibagi GRP. GRP-nya yaitu 200. Kita bagi saja 1000 dibagi 200 mendapatkan 5, sehingga 25 dikali 5 yaitu 125 dibagi 104 mendapatkan, dan hasilnya mendapatkan 1,201 mol. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh soal normalitas. Soalnya yaitu berapa normalitas dari 18,25 gram CaOH2 dalam 250 ml Aquades. Dengan ketentuan sudah diketahui AR CA-nya 40, O-nya 16 hanya 1. Diketahui M-nya yaitu 18,25 G, sedangkan CaOH2-nya OH valensinya yaitu 2. F larutannya yaitu 250 ml karena kita akan ketentuannya yaitu kita ubah menjadi liter, jadi hasilnya 0,25 liter. MR CaOH2 yaitu Ca kali 1 sama dengan 40 kali 1 sama dengan 40. O kali 2, 16 kali 2 yaitu 32. H kali 2 yaitu 1 kali 2 hasilnya 2. Dijumlahkan yaitu mendapatkan hasilnya 74. Diketahui N, ditanya N. BE, untuk mencari BE rumusnya yaitu MR dikali valensi. MR-nya yaitu 74, valensinya yaitu 2. Dengan hasil 37. 74 bagi 2 yaitu 37. Untuk mencari ekuivalensi yaitu rumusnya M per BE. M-nya yaitu 18,25 G. BE-nya yaitu 37. BE yaitu 37 dengan hasil 0,4932. Yang terakhir yaitu untuk mencari N. Rumusnya yaitu ekuivalen dibagi volume. Ekuivalennya yaitu 0,4932 per 0,25 dengan hasil dan mendapatkan hasil
1,9728 molaritas. Yang terakhir yaitu contoh soal fraksi mol dengan soal sebanyak 90 G urea dengan ketentuan MR sama dengan 60 dilarutkan dalam 153 G air. MR 18, nilai fraksi mol urea adalah untuk mencari fraksi mol kita cari dulu yaitu N. N ini adalah mol dari urea. GR urea 90 GR, MR yaitu 60. Untuk mencari mol urea yaitu kita bagi GR dibagi MR, 90 bagi 60 yaitu 1,5 mol. Untuk mencari GR air yaitu N dibagi GR per MR. GR yaitu 153, MR 18 dan setelah itu dibagi 153 dibagi 18 yaitu 8,5 mol. Langsung saja kita masukkan ke rumus fraksi urea. Yang ditanya yaitu fraksi urea. Untuk mencari fraksi mol urea, rumusnya yaitu mol urea dibagi mol jumlah. Mol jumlah itu adalah mol urea ditambah mol air. Mol urea yaitu 153 per mol urea ditambah mol air 153 ditambah 8,5 dengan jumlah 1,5 bagi 10 dengan hasil 0,15. Materi yang kedua yaitu asam basa. Yang pertama, asam basa menurut Arrhenius. Asam adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen, sedangkan basa adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi 2 tentang asam basa. Asam basa menurut Arrhenius dengan contoh yaitu HBr menjadi hanya plus ditambah Br-nya min, sedangkan KOH menjadi K plus ditambah OH min. Selanjutnya yaitu asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada basa, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton dari asam. Yang kedua yaitu asam basa menurut Bronsted-Lowry dengan contoh yaitu CH3COOH Ag ditambah H2SO4 Ag menjadi CH3COOH2 plus Ag di Aq ditambah ASO4 min Aq. Di sini kita ketahui kenapa di sini bisa menjadi 2, sedangkan di sini tadi hanya 1. Karena kita mengambil dari ini, dari H2. Jadi di sini karena kita ambil untuk H yang di sini menjadi 1. Jadi nggak ada, yang di sini menjadi 2. Setelah itu kenapa di sini bisa menjadi min? Karena kalau asam kita ubah menjadi basa konjugasi yaitu yang berawalan dari positif berubah menjadi negatif. CH3COH menjadi basa, H2SO4 menjadi asam, CH3COH2 asam konjugasi, HSO4 min basa konjugasi. Yang selanjutnya yaitu asam basa menurut Lewis. Asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Yang ketiga yaitu asam basa menurut Lewis. BF3 ditambah NH3 menjadi BF3NH3. Ini dia contohnya. B, F-nya ada 3. Karena F itu nilainya 7, maka di sini kita tulis 6, 7 kita tulis di sini. Yang ini juga BF3NH3. F-nya di sini ada 3, yaitu basa, H-nya juga ada 3, basa. Yang asam BF3NH3, basa BF3NH3. Di sini ada plusnya. Materi yang ketiga yaitu larutan buffer. Larutan buffer adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Larutan buffer atau larutan penyangga yaitu ada 2, larutan buffer asam. Larutan buffer asam adalah
larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjungsinya. Contohnya NH4- ditambah OH- menjadi NH3- ditambah H2O+. Yang kedua yaitu larutan penyangga basa atau larutan buffer basa. Adalah larutan yang mengandung basa lemah dan asam konjungsinya dengan contoh NH3+ ditambah HCl menjadi NH4Cl. Selanjutnya yaitu materi keempat, termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Materi selanjutnya yaitu tentang termokimia. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal termokimia. Contohnya yaitu kalau pembentukan COG dan COClG masing-masing 110 kJ mol min 1 dan 222 kJ mol min 1. Perubahan entalpi standar untuk reaksi adalah jawab delta H sama dengan AHF produk dikurang AHF reaktan. Delta H sama dengan AHF COCl2 dikurang AH delta HFCO. Delta H sama dengan delta HF COCl2 ini 223, delta HFCO yaitu 110 dikurangkan 223 dikurang 110 yaitu delta H sama dengan plus 113 kJ per mol. Materi yang kelima yaitu termodinamika. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang energi panas dan hubungannya dengan bentuk energi lainnya. Bunyi hukum satu termodinamika adalah perubahan energi dalam sistem tertutup akan sama dengan kalori yang ditambahkan dalam sistem yang dikurangi usaha atau kerja yang dilakukan pada sistem. Contoh soalnya yaitu kalori sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 1500 Joule. Pada lingkungan perubahan sistem adalah dengan rumusnya AU sama dengan Q dikurang W. Q-nya yaitu kalorinya sebanyak yaitu 200 dan usahanya yaitu 1500. 2000 dikurang 1500 yaitu 500 Joule. Bunyi hukum 2 termodinamika adalah kalor mengalir secara spontan dari suhu benda yang tertinggi ke suhu yang benda terendah. Dengan contoh soal, suatu mesin penghantar ruangan memindahkan kalor sebesar 5000 Joule dengan usaha 2005 Joule. Tentukan konvensinya. Kp sama dengan Q per W. Q ini adalah kalor perpindahan secara W ini adalah usahanya. 5000 dibagi 2500 mendapatkan 2 Joule. Bunyi hukum 3 termodinamika adalah pada suatu saat sistem mencapai termometer 0, semua proses akan berhenti dan akan mendekati nilai minimum dan entropi akan mendekati nilai minimum. Materi yang keenam yaitu kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi ataupun produk terhadap satuan waktu. Ada pun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, yaitu luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, suhu, dan katalis. Materi selanjutnya yaitu laju reaksi. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal laju reaksi. Dengan contoh soal, pada reaksi 2H2G ditambah 2NOG menjadi 2H2OG ditambah N2G. Hasil eksperimen menyatakan bahwa kecepatan reaksinya V sama dengan K H2 dikali konsentrasi NO pangkat 2 dengan K 1 dikali 10 min 6. Jika 4 mol H2 dan 2 mol NO direaksikan dalam gelas kimia yang bervolume 2 liter, maka kecepatan awal reaksinya adalah, kita tulis di sini NH2 sama dengan 4 mol, K 1 kali 10 min 6, NO yaitu 2 NO, volume 2L. Yang ditanya yaitu tentang kecepatan. Jawab kecepatan sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi NO2. Kecepatan yaitu K-nya kita masukkan 1 kali 10 min 6 dikali konsentrasi H2 ini adalah
4, 2, NO ini adalah 1. Kecepatan sama dengan 1 kali 10 min 6 dikali 2 dikali 1 sama dengan kecepatan 2 kali 10 min 6. Untuk mencari H2 dan NO itu kita menggunakan rumus ini. M sama dengan N per V. M H2 4 dibagi V. V-nya yaitu 2. Volumenya yaitu 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. MNO 2 dibagi 2 itu 1. Maka di sini tulis 2 dan 1. Selanjutnya yaitu materi yang ketujuh, kesetimbangan reaksi. Kesetimbangan reaksi adalah kondisi dalam suatu reaksi di mana laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, yaitu perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, volume, dan katalis. Yang terakhir yaitu tentang materi kesetimbangan reaksi. Dengan contoh soal yaitu jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2X tambah 2Y yaitu 4Z adalah 0,04, tetapan kesetimbangan 2Z X tambah Y adalah reaksi dibalik 1 bagi K, reaksi dikali K pangkat N, reaksi dibagi N bagi K, reaksi dijumlah sama dengan dikali. K1 ditambah K2 sama dengan K1 dikali 2. Ini rumus mencari 2X ditambah 2Y menjadi 4Z. K sama dengan 0,4. 2Z menjadi plus Y sama dengan K1 akar 1 dibagi 0,04 sama dengan 1 bagi 0,2. 1 bagi 0,2 sama dengan 10 bagi 2. 10 bagi 2 yaitu 5. Itulah tadi penjelasan serta contoh-contoh soal yang saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.